Oke, jadi setelah whatever terbentuk, akhirnya memutuskan untuk mencari frontman baru. Akhirnya dapatlah frontman tersebut dalam sosok seorang Bro Dema. Bro Dema akhirnya lengkap jadi berlima. Sejak berlima akhirnya mulai manggung-manggung, mulai dari Kiss FM, Selek Pop, dan akhirnya sudah menghasilkan satu EP ya, whatever ya. Satu EP yang berisi 6 lagu. Dan nah tadi tuh keputus lagi ngomongin masalah pengalaman waktu recording EP ini. Nah, terakhir tadi sampai di mana? Sampai banyak maunya ya, BM ya. Iya, BM. Yoi. Iya. 3 lagu terakhir ya. Iya, karena 3 lagu terakhir itu kan emang bener-bener nggak pernah dibawain. Untungnya sih satu tuh formatnya akustik, jadi kita tuh nggak terlalu bingung gitu. Nah yang 2 ini benar-benar bingung mau di gimana sih gitu kan. Udah, akhirnya Bara sih bilang ini isi begini ya, isi begini. Udah kita isi. Tadinya kan juga karena emang belum pernah dimainin, belum pernah mau dibayangin mau bagaimana gitu kan. Setelah ini jadi pas kita mau launching baru ngulik tuh lagu. Ini lagunya jadinya begini, baru kita kulik. Oh ya gimana sih gini. Malah pas udah diisi part-partnya lupa kan namanya juga konten. Terus pas ngisi part, ini gue kemarin ngisi partnya ke gimana ya? Kok gue lupa ya gitu kan. Gue ngulik lagi gitu. Padahal ya yang direkam sendiri gitu kan, karena namanya juga rekamnya nggak pakai persiapan. Terus ntar yaudah kita kan waktu itu launching, terus ini ya mainin ya, ini semua dimainin pasti. Akhirnya dia ini part ini siapa yang main ya gitu, sampai bingung gitu kan. Akhirnya gue request doang dah, tahu banget. Itu karena satu lagu aja sih sebenarnya. Yang Kinan Mas Sempurna kan. Nah, Kinan Mas Sempurna itu gue awalnya bikin lagu itu emang pengen bikin nuansanya psychedelic. Jadi ada suara tabla, ada suara sitar. Nah, suara sitar, gitar. Nah, pembagian gue mau bawa, ini Bo, biar pembagiannya enak, harmonisnya dapet gimana nih? Nah, pas mau dibikin live, baru kita bingung tuh. Tapi akhirnya nemu solusinya juga. Gimana tuh jadinya? Kalau live gimana itu? Jadi Live dikasih berarti tabla mainin. segala kan? Iya, tablanya kita tetap pakai -1. Tapi untuk suara sitarnya, Bo, ya pakai efeknya dia lah. Ya. Itu masih bisa diakalin di efek ya? Masih bisa. Yang tabla yang nggak bisa. Yang tablanya ini bagaimana tuh? Pakai sequencer atau bagaimana? Iya, pakai sequencer. Nah, itu ya makanya kalau kita mau main begitu ya pakai sequencer, kayak yang keyboardis minta bantuan. Perlu ada satu orang lagi ya. Kalau untuk live ya. Iya, makanya kalau terus besoknya tuh kalau live tuh, kalau lagi recording nggak BM kita. Biar gampang. Nggak boleh ya, jangan sampai BM. Iya, terbingung pas mau mainnya. Begitu live bingung maininnya. Iya bener. Oh ini rame banget nih, mana ada begini-begini. Iya. Siapa yang mau mainin lagi? Kalau lagu yang lain aman ya. Yang satu lagu itu memang penyakit kalau live. Itu lagu yang mana sih? Yang judulnya apa sih? Keindahan Maha Sempurna. Judulnya Keindahan Kita ada bikin video klipnya juga sih. Ya, yang drummernya nggak bawa apa-apa. Cuma yang dia doang yang bawa, karena susah bawanya gimana? Iya. Oh, udah dibilang gitu. Kita kan mau di pulau apa waktu itu ya rekam. Nah, itunya lagi syutingnya. Bawa ya alat masing-masing, udah dibawa. Drummer tinggal tunggu bawa snare aja dia kagak bawa. Udah dia gitu doang. Aduh, mau disuruh pulanginnya juga gitu kasihan. Iya. Selain Oasis, sebenarnya influence whatever tuh apa aja? Masing-masing mungkin punya sendiri.
Iya, mungkin Tapi kalau yang- menurut Bro Bowo, dari influence Bro Bowo apa aja? Kalau dari Jadi sebetulnya sisi. apa ya? ah, Namanya kalau influence itu kan kadang-kadang apa yang kita dengar dari misalnya di SMP SMA gitu ya. Nah itu kan Hmm. eranya Blur. Green Day. Hmm. Terus ah, kalau Britpop itu cuman yang benar-benar terinfluence cuman Oasis gitu. Hmm. Jadi paling Oasis, ada Green Day, terus band-band yang model-model kayak Jet gitu kan, Hmm. terus CCR, terus itu ya paling itu, ya itu kan itu paling cuman ya itu yang Iya, iya. membentuk sih Ya, sebetulnya gitu, membentuk influence jadinya iya influence influence akhirnya personalnya Bro Bowo ini ya. CCR. nah kebetulan iya gitu kan, tapi kan tiap orang kan ada Hmm. ada ini misalnya kayak Beatles gitu kan, kayak Bara Iya. mungkin kayak gua sama Bara mungkin Oasis, Beatles gitu kan, atau yang lain gitu, tapi kan akhirnya digabungin jadi satu tuh ya begitu jadinya. Hmm. Kayak Dema pun juga begitu, dia lebih Strokes. sebetulnya dia tuh lebih ke arah punk, The Strokes, punk itu dia Garat-garat. suka gitu. Garage rock ya. Iya yang geret-geret Garage rock rock, gitu tuh post dia punk. suka gitu. Iya yang gitu-gitu gitu kan. Paling cuman kita kalau itu paling, nah tiap orang tuh kadang-kadang punya 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 yang saling berkaitan, misalnya kayak Bara sama Dema tuh suka yang mana, gue nggak suka gitu kan, gue sama Bara suka apa, nah terus si Dema nggak suka, gue sama Dema suka apa, Bara nggak suka gitu, selalu ada terus begitu-gitu yang lain-lainnya juga gitu. Iya, iya. Kalau Bro Bara Ya, itulah yang bikin influence-nya apa, Bro? Mungkin yang bisa gue masukin ke whatever kali ya, dari beberapa influence. Selain The Beatles, Graham Coxon Blur. Karena dia dari Jadi ada iya dari SMP udah dengerin, udah kerekam kan, jadi mau dihindarin juga tetap masuk slide-slide-nya. iya tetap sama mau sama Brian McQueen. Makanya di lagu Semesta Bersama gue bikin harmonis, ada 3 gitar tuh saut-sautan. oh Nah, jadi iya, iya. Itu cirinya Win Brian tapi May itu ya. ya Win tapi dibikin versi British 90-an lah gitu. Iya, iya, iya. Itu yang buat Ini 2 gitaris itu. ini Ivy Andri ini bilang blur lah katanya. Udah pasti blur lah TV, katanya. anak blur banget TV emang. Iya, Wizard nggak masuk list. Wizard ada pengaruh. Suka sama Wizard, tapi kalau buat whatever belum dapat ruangannya kayaknya ditaruh mana. Nah, Oke. iya, iya. Mungkin terlalu high distorsi kali ya kalau di whatever. Iya. Iya. Ntar jadi melebar lagi soalnya. Mungkin nanti bisa juga untuk next single ini. Bisa Masih masuk sih. masih. Oke, dalam proses penciptaan lagu, songwriter siapa? Ya, kalau lyricist siapa? Kalau untuk yang EP awal sementara masih gue semua. Nah ini kebetulan ada satu lagi, kita kompilasi bareng Piknik sekali, kompilasi satu lagu masing-masing, satu band. Tapi karena kemarin COVID jadi tertunda launchingnya. Itu lagunya yang buat basis si Tito. Lagu dan lirik. Kalau musiknya tetap bareng-bareng. Jadi tapi kalau yang si Tito yang basis ini, dia yang ciptain lagu juga, dia lirik juga. Jadi lirik kalian ciptain adanya. Oasis saja kan cuma nol doang yang nulis lagu kan? Whatever bisa semua. Iya, awalnya Andy Bell juga. Awalnya tuh sampai album keempat itu Little James. Noel. Nah di album keempat itu di Standing on the Shoulder of Giant itu si Liam udah mulai nulis ya akhirnya. Nah dari situ udah dibuka keran siapa yang punya lagu dibuka. Akhirnya ya apalagi kan yang abis setelah album keempat itu kan ada personil ganti-ganti gitu kan. Ada masuk The Marcher, Andy Bell itu kan frontman di bandnya sebelumnya.
Nah, juga nulis lagu bisa. Akhirnya ya mulai dari situ udah mulai berwarna apa yang nulis lagu, jenis musiknya. Kayak si Game Archer itu dia lebih ke arah Jimi Hendrix atau apa gitu yang lebih kasar gitar-gitarnya gitu. Nah, itu malah kayak lebih agak-agak sound gitar 70-an gitu yang riff cing 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 ceng cing 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 ceng gitu-gitu gitu kan. Itu Mulai masuk tuh ya. ya lebih. Nah, udah mulai masuk situ gitu, walaupun itu nggak jadi hit tapi orang jadi tahu, oh ini yang nulis nih Game Archer. Nah, kalau Andy Bell tuh lebih dia tuh nada-nadanya lebih melodius gitu. Jadi lebih enak didengar gitu. Oh, ini Andy Bell nih yang nulis gini. Jadi kalau tipikal Noel ya kayak Oasis biasalah gitu. Jadi kita dulu kan zamannya CD baca, oh ini yang nulis Game Archer, pas didengar, kok gini sih gitu. Pokoknya lebih riff-riffnya tuh lebih berat gitu kan. Nah, kalau si Andy Bell tuh lebih ke lirik, terus lebih ke nada-nada, pemilihan nadanya lebih enak didengar, isi listening. Nah, itu gitu. Jadi sebetulnya udah semua ditulis gitu. Jadi emang lebih berwarna sebetulnya dari situ. Cuman eranya kan emang udah turun, jadi nggak banyak yang denger lagu-lagu itu gitu. Padahal itu udah lagu-lagu Oasis yang sebetulnya tuh dari aransemen itu udah mateng gitu. Jadi dari semuanya itu mereka tuh sebetulnya dari pemilihan sound, pemilihan aransemen, terus cara bernyanyi atau dan segala macam itu emang sebetulnya mereka udah proper ketimbang album pertama, kedua dan ketiga yang lebih banyak cuman gitar kenceng doang. Gitar kenceng doang. Iya sih. Iya. Gitar di fullin volumenya tuh ya. Iya, orang Noel pun juga cerita begitu kan, dibilang di album ketiga tuh, album pertama, kedua, ketiga tuh gue cuman pakai Marshall, udah gue kencengin aja, selesai, beres urusan gitu. Dia udah bilang enggak. Jadi ya aransemen ya begitu-begitu aja. Iya. Jadi pernah rombak ya mereka. Udah nggak denger lagi pas album itu tuh. Iya, setelah yang album Be Here Now itu kan yang Stand By Me, Don't Go Away itu. Nah, itu kan 97. Nah, 98 tuh sebetulnya mereka lagi bikin proses rekaman. Nah, gitarisnya sama basisnya itu keluar. Keluar. Nah, siapa? Bonehead ya sama Gixi ya? Bonehead sama Gixi itu keluar. Nah, itu proses rekaman itu mereka udah ngerekam kan. Itu track-track yang mereka rekam dihapus. Karena takut copyright atau segala macam. Mereka dihapus. Akhirnya pakai musisi studio. Jadi saat penggarap, nah di situ kan berarti kan waktunya panjang lagi, diselipin kompilasi The Master Plan namanya. Jadi pertama album Definitely Maybe, terus Morning Glory, Be Here Now. Setelah Be Here Now tadinya mau Standing on the Shoulder of Giant, tapi karena ada masalah begini, akhirnya ngaret. Akhirnya itu si The Master Plan itu dimasukin lah, karena kalau di luar itu kan ada budaya single dan side B-side gitu kan. Jadi kalau single misalnya kita lagi itu, nah akhirnya B-side itu yang menurut bagus itu dimasukin lah ke The Master Plan, kayak Rocking Chair, Aqueous, terus The Master Plan atau segala macam dimasukin. Maksudnya mungkin untuk mengisi kekosongan dari album ketiga mau ke album keempat gitu, karena itu terus keluar, kalau nggak salah itu juga album terakhir sama label rekamannya itu Creation Record. Nah setelahnya itu kan Noel bikin record sendiri, Big Brother. Nah dari situ dia mulai dari Big Brother itu yang Big Standing on the Shoulder 99 atau 2000. Nah itu dia bikin ini image Oasis yang baru, logo Oasis yang baru gitu kan. Sampai jadi mereka tuh udah bikin, nah dari situ sebetulnya orang 99 2000 kan itu eranya hip metal, Limp Bizkit dan segala macam. Oasis sudah udah turun lah gitu kan. Udah hilang. Nah itu
akhirnya justru di situ sebetulnya Oasis tuh berubah. Waktu pas denger di album itu sebetulnya sih agak bingung dengerinnya gua. Ini abis dari dengerin Masterplan, Be Here Now, gue dengerin Standing on the Soldier. Jadi kayak Oasis pengen belajar Beatles. Dengan, maksudnya dengan arti yang baik gitu kan. Ini sound distorsinya tuh udah nggak Oasis yang dulu gitu kan. Pertama kali denger. Setuju. Ini kok Oasis jadi begini gitu kan. Oasis tuh jadi begini gini. Akhirnya waktu itu kan gua masih SMA. Jadi kayak agak-agak kecewa tapi gimana gitu kan gitu. Oh, ini udah nggak berisik lagi, udah nggak asik atau kayak gimana gitu. Dengar. Tapi dilihat pattern misalnya kayak lead gitarnya atau apa, Noel itu di Standing on the Soldier itu dia nggak banyak ngambil, malah jadi ada namanya Paul Stacy itu dia ya pokoknya yang dia itu pokoknya dia akhirnya yang ngeracunin Noel. Ini loh, lu beli gear ini, lu kan tajir, lu beli gear ini. Nah, itu pokoknya. Nah, dia yang mainin, beberapa dia yang mainin gitu kan. Beberapa dia yang mainin. Nah, pas live nggak mungkin Noel yang main. Nah, pas live dapat Game Archer. Game Archer itu kalau dibilang main gitarnya itu jagonya sih berlipat-lipat di atas Noel Gallagher gitu kan. Makanya sekarang skill, ya. Noel Gallagher bahkan sekarang Noel Gallagher punya band solo sendiri, dia yang diambil jadi gitaris gitu kan. Pernah dia punya gitaris tapi kayaknya kurang gimana gitu kan. Setelah bandnya Game Archer itu terus dibubar. Anggur nih doi ini. Tapi mari gitu mas. Itu. Nah dari situ akhirnya sebetulnya udah mungkin karena udah lepas dari drugs gitu ya. Jadi udah mulai aware sama sound gitar tuh yang bagus kayak gimana sih, aransemen lagu tuh yang bagus kayak gimana sih, akhirnya gini. Nah itu Oasis sebetulnya udah berubah total sampai dengan live-nya tuh juga dia udah mulai udah mulai detail, udah mulai nggak kayak dulu lah urakan atau kayak gimana gitu kan. Itu udah mulai rapi, terkonsep dan segala macam sebetulnya. Orang-orang yang nggak ngikutin Oasis cuman sekedar 3 album pertama ya udah akhirnya mereka tetap ngecapnya Oasis 3 album pertama ya udah ya begitu aja gitu. Mental ya gitu ya transformasi. Iya jadi ya cuman tahu Oasis ya udah Wonderwall ini udah mereka di situ gitu. Padahal setelah itu banyak lagu-lagu yang setuju sih yang unik. Lagu yang baru tuh album yang Standing Out Giant tuh lebih dengerinnya lebih mikir gitu. Lebih mikir kayak kalau kayak denger Definitely Maybe kan ya singelongnya enak gitu. Kalau gitu mikir gitu. Oke, ini gini nih. Ini di sini nih. Di sini nih gitu sih. Emang iya setuju sih. Beda banget itu. Ada beberapa enggak sebetulnya sih mereka lebih tetap Britpop. Cuman kan eranya waktu di 90-an mereka tuh emang warna 90-nya tuh berasa gitu kan warna 90. Britpop 90. Nah, saat mereka Standing on the Soldier of Giant gitu, mereka udah mulai si Noel udah punya studio sendiri gitu kan. Dia udah punya recording label sendiri gitu kan, record label sendiri. Terus mereka itu ngerjainnya waktu standing itu cuman bertiga. Oasis aslinya bertiga, Liam, Noel sama drummernya Alan White. Sisanya tuh ya musisi studio aja gitu. Nah, itu di situ jadi mereka lebih kayak ngegali sebetulnya yang influence mereka yang terlupakan kayak Pink Floyd ada gitu kan kayak terus kayak The Kings gitu kan kayak terus ya pokoknya yang kan kadang-kadang orang yang skeptis kan cuman Oasis cuman Beatles wannabe gitu. Padahal ada sih emang warna-warna Beatles, warna-warna itu yang ada gitu kan, John Lennonnya gitu. Tapi di situ juga ada ditambah-tambahin kayak gitar-gitarnya Gilmour. Noel tuh suka banget kayak gitu tuh, yang ambience gitu kan, yang
yang kayak Pink Floyd. Nah itu dia suka. Nah di situ, nah dari situ tuh banyak yang akhirnya apa namanya dimasukin gitu. Bob Dylan juga masuk itu. Jadi yang apa namanya? Jadi sebetulnya influence yang influence mereka yang terlupakan tuh lebih digali gitu. Mungkin karena mereka udah sober gitu kan, nggak ngedrugs mulu tiap hari gitu kan. Gitu kan. Nah jadi begitu sih. Ini Mas Rana, gue ada lagunya yang paling yang ada video klip itu Go Let It Out kalau nggak salah. Itu aja udah beda banget itu udah beda banget. Beda banget dari dari mulai gitar apa ya, ada Oasis pertama kalinya pakai efek fuzz tuh ya di situ tuh. Oh. Jadi waktu itu itu aneh banget sih. Itu tapi keren. Go Let It Out. Iya. Itu kan terakhir masih MTV terus gue nonton pertama kali itu ya. Terus dandanan Liam juga udah nggak pakai kemeja lagi, udah ala udah pakai coat 60 pakai coat gitu. Terus gue lihat nah di klip itu Nol main bass. Gue lihat kok main bass ini udah makin nggak bener nih Oasis nih, makin nggak bener nih kan gue pikir gitu kan, namanya juga masih labil gitu, dia main bass gini. Tapi dandanannya jadi kayak rocker 70-an gitu, agak gondrong-gondrong gimana. Nah, di situ gue ngeliat gitarisnya gitu kan. Wah, ini yang baru. Karena basisnya si Andy Bell tuh belum masuk di situ. Jadi Oasis masih berempat di situ namanya. Keren juga sih gitarisnya, kayaknya agak-agak sangat British gimana mainnya gitu. Crunchy gimana gitu ya soundnya. Crunchy gimana gitu. Keren tapi keren. Baru pas ngeliat live-nya yang di Familiar to Million tuh yang Wembley, ngeliat dia main bener-bener ngeliat dia outro-nya Go Let It Out, itu kan yang di klip itu kan dipotong fade out. Nah, di Wembley-nya itu sekitar 1,5 menit atau berapa gitu di outro itu gue ada ya gitu kan. Gitu udah gue pindah dah ke dia deh gitu, gue kagak tahu siapa dia namanya gitu kan. Tapi kasihan Noel, gue kan demen Noel, tapi dia jago banget mainnya gitu akhirnya gue. Fucking in the Bus juga bagus tuh, itu juga oke. Nah, juga oke tuh, ya gitulah. Itu sampling yoi in the Bus kan sampling ala apa bar namanya tuh Chemical Brothers gitu kan. Sedikit Prodigy juga ada gitu ya sih. Nah kan, pokoknya yang pernah kolaborasi sama Noel lah, yang musisi begitu. Kalau dulu ada namanya sebelum itu Swam Song itu dibawain si live gitu. Kalau Fucking the Buses tuh nggak pernah dibawain live, itu mereka tuh cuman jadi kalau itu musik udah mulai, band udah mau naik ke panggung berarti gitu. Itu bahkan masih dipakai sama Liam sekarang juga. Iya, masih dipakai sama Liam. Sama ini dulu ada lagu singlenya, lagu orang sih tapi di rework lagi sama Oasis, Headshrinker. Pasti pernah denger lah Mas. Itu juga aneh juga tuh. Headshrinker ada. Headshrinker itu sebetulnya kayaknya Oasis juga. Noel yang nulis. Iya. Itu yang Noel yang nulis. Itu aneh juga sih, maksudnya nggak ngerok banget itu. Jadi Headshrinker, Fade Away itu adalah mereka tuh lebih si Noel yang ke Sex Pistol, gitu kan. Nah itu yang lebih punkier lagi. Jadi yang riff gitu. Nah itu dia ngambil dari situ tuh, makanya. Jadi emang influence-nya tuh nggak cuman Beatles, emang ada, cuman sayangnya itu mereka itu adanya di B-side gitu kan, nggak muncul di permukaan. Kalau orang nggak tahu, ya begitu. Itu banyak sih lagunya yang bagus gitu kan. Jadi yang kalau mau nyari bagus dan ajaib, nyari lagu-lagu Oasis yang nggak gimana yang nggak berisik atau apa ya, mendingan ya denger lagu yang itu, karena abis itu kayak Hidden Chemistry, terus Hidden Chemistry itu kayak mulai dia mau balik
tapi dia bingung mau baliknya bagaimana gitu kan, karena kayak di standing itu dia udah nancepin sound vintage. Akhirnya di Hidden Chemistry itu dia mau bikin kayak album ketiga lagi, berisik keras, tapi Noel udah keburu tertarik sama sound vintage gitu, jadi akhirnya dapetnya bingung. Tapi kan akhirnya ada kayak Stop Crying a Heart Out, Little by Little, itu sih enak gitu. Nah itu jadi sebetulnya ya kayak album Oasis tuh bingung mau gimana gitu. Setelah itu ada lagi 2005 apa namanya, Don't Believe the Truth. Nah itu ceritanya mau jadi mod dia, kayak Paul Weller, The Jam gitu dia gitu kan. Jadi yang nggak pakai distorsi. Jadi mereka tuh nggak pakai distorsi. Jadi cuman bener-bener suara sound ampli yang overdrive gitu, kayak Layla. Terus The Importance itu emang ya soundnya begitu gitu kan. Karena dan pertama kali gue denger kok jadi kayak ini Oasis jadi kayak Jet gitu kan, jadi kayak Jet yang benar-benar ngandelin ampli gitu kan. Setelah dibaca emang mereka ngambil Dave Sardy, si produser Jet di album Get Born. Nah dari situ jadi sebelum album itu keluar ada dulu ingat film Goal yang Newcastle tuh. Film Goal. Nah, itu soundtracknya kan British semua tuh. Happy Monday, Oasis. Nah, Oasis tuh ternyata dari situ Noel udah gandeng Dave Sardy untuk penggarapan musik. Nah, itu kan 2004. Nah, 2005 si Don't Believe the Truth keluar. Sama akhirnya gitu. Soundnya agak-agak mirip Jet, bagus sih karena dari situ tuh dia unik sendiri. Jadi dia ngerok tapi nggak distorsi. Jadi kayak Part of You itu juga cuman gitar jeng terus. Yang paling asik itu The Importance of Being Idle. Itu The Kings-nya berasa banget. Jet. Tapi nggak terdistorsi ya, gitar aja gitu. Tapi itu tetap ngerasa ngerok. Tuh. Dari situ terus album terakhirnya itu 2008. Judulnya apa ya, Bar? Dig Out Your Soul. Dig Out Your Soul. Nah, Dig Out Your Soul itu, nah ini dia udah, gue juga bingung sih, gue itu nggak nikmatin bener-bener itu album karena emang nggak tahu soundnya tuh mau kemana, terus agak The Doors itu arah ke The Doors. Iya, udah arah The Doors, pakai keyboard dong. Iya, kayak itu ya, Bar, apa namanya, kayak si Waiting for the Rapture tuh The Doors banget. Waiting for the Rapture itu adalah dan itu bisa-bisanya Noel karena kan istrinya itu dia demen The Doors. Terus yang lagunya tuh 521 itu dia, terus si Noel nulis lagu tentang istrinya dibikin kayak 521. Jet sama, ketukannya tuh sama gitu kan. Denger. Jadi kan dia ngambil, bini gue suka The Doors, bini gue sukanya 521, gue nulis lagu tentang bini gue ambil aja aransemennya deh, lu bikin lagu dan udah jadi gitu. Dari situ dan udah kebanyakan remix di situ gitu kan, kayak Falling Down aja remixnya udah berapa, udah kebanyakan sampling di situ, udah album udah cuman sejadi-jadinya aja kan. Ya udah akhirnya itu album terakhir bubar.